Ya, Smart Listener, kita kembali lagi di Smart Community, masih dengan komunitas pendampingan ya. Ini bukan pendamping hidup ya, tapi ini lebih ke pendampingan usaha. Ada relawan Garda Transfumi Sulsel. Nah, pada malam hari ini tadi kita udah sempat menyinggung mengenai apa dan pekerjaannya apa aja yang ditangani. Nah, tadi juga sebelum jeda iklan saya sempat ingin bertanya bidang usaha apa aja yang didampingi dan gimana caranya gitu untuk bisa mendapatkan pendampingan dari Transfumi ini. Iya, jadi semua bidang usaha ya. Jadi memang kita Garda Transbumi namanya Garda diharapkan menjadi pihak terdepan untuk membantu pelaku usaha. Baik itu perseorangan tadi disampaikan oleh Pak Baharul ataupun badan hukum usaha. Jadi itu semua bisa kita dampingi untuk bagaimana mereka bisa mengakses nomor induk berusaha. Jadi semua dan sudah beberapa bulan kita laksanakan sejak awal 2022 ini. Kita selalu share ke mana-mana siapapun itu bila ada yang ingin ingin menerbitkan NIB atau butuh NIB, silakan menghubungi Garda Transbumi yang ada di Selatan. Kalau misalnya yang menghubungi orang dari Selayar ya pasti kita dorong ke Pak Adi. Ada yang menghubungkan ke misalnya ke Parepare kah, ada ke Bone, kita hubungkan teman-teman yang ada di sana. Jadi ada di setiap daerah berarti ini? Ada, jadi hampir 24 kabupaten kota ini sudah ada Garda Transbumi. Wow, jadi memang sangat hubungi, memudahkan ya. membantu ya tadi hadir lebih dekat, emput bola. Jadi kita mendorong untuk bahkan seluruh pihak. Kalau misalnya Semar ada mitra UKM belum punya NIB, tidak apa-apa panggil Garda nanti kita dampingi. Kita siap hadir di sini untuk mendampingi dengan ikhlas dan semuanya itu gratis. Gratis ya. Jadi jangan khawatir kalau nanti disuruh bayar ya. Nanti boleh lapor ke saya aja. Oh, itu gratis ya pendampingannya. Wow, ini emang namanya aja relawan ya. Jadi bertahan dari mana dong kalau gratis ini? Jadi itu karena memang sudah namanya relawan ya, dan memang selama ini hidupnya kita di pendampingan ya sebenarnya banyak skema yang bisa, tapi memang kita sampaikan ke teman-teman seluruh mitra pun kita sampaikan kami di Garda tidak akan pernah ngambil uang UKM, nggak akan pernah. Tapi kalau misalnya mitra kita mau kasih kita uang silakan aja kata saya. Mau bikinkan kopi silakan aja, tapi kami tidak pernah minta dibikinkan. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Jadi untuk didampingi ini UMKM aja atau mungkin perusahaan besar juga boleh nggak? Ya, jadi UMKM itu termasuk dalamnya baik itu perseorangan ataupun badan usaha. Oke, badan usaha. Misalkan usahanya UD, CP, PT itu bisa. Bahkan kita dorong tidak hanya sampai di NIB karena memang tadi secara hakikat kami adalah pendamping. Kita juga beberapa dampingi misalnya ke halal. Sekarang ada program halal. Oke, halal ya. Kita dorong juga teman-teman itu, kita buatkan NIB-nya, kita hubungkan mereka ke pendamping halal misalnya, atau misalnya SNI kita hubungkan mereka ke ini merek misalnya, atau misalnya PIRT, bahkan beberapa teman-teman kita yang sudah kita bikinkan NIB dengan klasifikasi KBLI yang tepat, akhirnya sudah bisa langsung kita buatkan juga dengan PIRT-nya langsung. Jadi memang OSS ini sudah sangat banyak membantu dan kita harap OSS ini semakin ke depan semakin bagus untuk saling berkoneksi. Jadi online single submission ini bisa jadi solusi. Seluruh perizinan bisa diakses di sistem yang ada itu. Itu luar biasa lah pemerintah kita menciptakan hal itu. Jadi ini untuk pembuatannya cuman cukup sekali aja. Iya. Berarti ya untuk banyak bidang usaha. Misalkan di saya mau bikin bisa lebih dari satu bidang usaha. Oh, boleh bisa lebih dari situ. Walaupun perorangan ataupun misalnya punya badan usaha boleh. Jadi KBLI-nya bisa lebih dari satu. Oh. Bisa. Makanya hari ini jual baroncong. Iya betul. Janganlah donat lah. Iya. Hari ini jual baroncong. Besok saya mau jual gamis deh. Boleh. Bisa bikin lagi satu. Jadi lembar depan itu tetap sama. Kecuali misalnya Mbak mau ganti alamat domisili itu bisa diedit. Jadi memang pemerintah betul-betul menghadirkan kemudahan ya, dengan sebenarnya OSS ini kan bisa UKM buat sendiri karena dia hanya mengakses laman oss.co.id, mereka bisa bikin sendiri. Cuma kan memang tadi kendala kita selama ini kan jangan ke OSS menggunakan handphone saja masih banyak mereka masih bingung. Ya, makanya didampingi. Nanti kita kasih ini akunnya ini. Setelah perkembangannya nanti bisa. Misalnya mereka mau setelah itu mereka mau misalnya menambah bidang usaha, ada usaha baru, bisa ditambahkan saja KBLI-nya. Muncul lagi lembar. Jadi bisa saja ada satu orang punya lembar kedua, ketiga, keempat. Jadi izinnya itu NIB-nya itu ada 1, 2, 3, 4 lembar lah. Berarti sama seperti KTP. Jadi setiap orang itu memang punya nomor ya, nomor induk Bukti kita sebagai warga negara punya NIK.
bukti kita pelaku usaha adalah NIB. Nomor induk Nomor berusaha. usaha, ya. Jadi tapi kalau misalkan nih contoh, usaha saya yang pertama bangkrut. Kalau dulu nih ya, misalkan usaha saya yang pertama ini gagal. Kalau saya mau bikin usaha baru, saya harus ngurus lagi situs SIUP, saya harus ulang lagi dari yang pertama. Kalau ini gimana? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi situs SIUP ya. Dulu saya ceritanya dulu nih. Jadi misalnya kan sekarang dia kan berbasis resiko. Sekarang ini generasi ketiga OSS ini RBA ini berbasis resiko. Jadi ada 4 klasifikasi resiko. Yang pertama itu kalau kita KBLI yang bisnis usaha kita ini masuk KBLI resiko rendah, itu NIB saja. Tidak perlu izin yang lain. Pokoknya satu saja tuh, izin tunggal namanya. Izin tunggal. Dia hanya perlu nomor induk berusaha. Okay. Kalau dia misalnya ternyata memilih klasifikasi bisnis usahanya menengah rendah misalnya, berarti pernyataan saja. Jadi selain NIB, nanti ada dokumen yang bisa mereka upload yang mereka harus tanda tangani sebagai bentuk pernyataan mandiri. Misalnya soal limbah. Kita bukti bahwa saya siap untuk menjaga kebersihan, buang sampah pada ini, menjaga SPPL namanya. Surat pernyataan peduli ya lingkungan. Kalau misalnya dia risiko menengah tinggi, nah itu baru harus ada izin dari lembaga yang terkait. Misalnya kalau perikanan mungkin dengan dinas perikanan. Okay. Kalau misalnya perindustrian mungkin dengan dinas perindustrian. Nah, kalau dia risikonya besar atau tinggi, ini harus ada memang beberapa standar-standar yang mereka harus penuhi. Tapi itu biasanya ada memang nomor NIB-nya sudah terbit atau tapi memang dia dikasih jangka waktu untuk mengurus hal yang lain, mengurus misalnya soal izin-izin itu berapa bulan dikasih waktu itu ada. Kira-kira memang sangat mudah lah. Jadi kita dulu punya bisnis nih. Betul. Tapi kan masih saya pakai situs SIUP berarti bikin baru dong karena NIB-nya kan belum ada. Tapi tidak apa-apa pakai bisnis yang itu kita daftarkan, nanti keluarlah NIB-nya. Nah, keluar NIB-nya. Cuma biasanya kalau dia badan hukum memang kan harus disesuaikan dulu. Betul. Supaya badan hukumnya juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ada nomor AHU-nya. Itu. Setelah itu misalnya kita punya bidang, kita punya akta CVK misalnya atau PTK, kemudian ada beberapa bidang usaha, kita bisa bikinkan sesuai dengan jumlah bidang yang ada. Dan bahkan setelah itu dalam perkembangannya memungkinkan juga kita bisa punya lagi bisnis yang lain, dari sisa ditambahkan saja, melakukan pengajuan penambahan, atau mungkin yang lama kita mau hapus, kita bisa mengajukan penghapusan terhadap izin usaha yang ada. Dan itu semua tools-tools itu sudah disiapkan di OSS. Oke. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih memudahkan kita ya. Jadi data-datanya semuanya lengkap di situ dibandingkan kalau dulu kan harus ini dulu, harus ada izin dari ini, harus ada ribet itu. Nah, kalau untuk biayanya sendiri berapa ya kalau mau bikin itu? NIB. Gratis. Hah? Gratis. Jadi tidak ada biaya. Jadi cuma kan memang sekarang ini kan banyak juga nih biasa kita lihat teman-teman kita yang jadi jasa ya, main bisnis jasa. Tapi memang perlu disampaikan oleh pemerintah itu gratis. Mungkin ada yang berbayar itu mungkin lebih ke bayar jasa. Misalnya kita ke notaris misalnya. Mungkin ada saja selain mungkin jasa penerbitan izin usaha, apakah akta pendirian misalnya atau mungkin pendaftaran ke AHU, itu mungkin jadi paket misalnya termasuk NIB-nya. Bahkan sebenarnya NIB ini bisa bikin sendiri, kita di rumah bisa bikin sendiri. Kalau kita memahami cara ngisi, bisa ngisi sendiri. Kalau bingung bisa menghubungi macam Garda Transbumi atau siapa. Bahkan banyak beberapa lembaga mitra itu akhirnya mereka mengumpulkan di teman binaan mereka untuk didaftarkan karena mereka tahu bahwa agak sulit ini kalau mereka harus disuruh bikin sendiri. Nah sekarang seperti yang disampaikan Pak Bahru tadi, sekarang hampir semua program itu salah satu syaratnya itu harus punya NIB. Jadi mau akses, bahkan mungkin ada program bantuan misalnya, semua bicara NIB, mau sertifikasi halal harus ada NIB, mau sertifikat NISNI harus ada NIB-nya, mau bikin ini harus ada NIB-nya. Makanya memang oleh pemerintah sesuai dengan amanah dari Pak Presiden, kita dorong proses percepatan itu supaya teman-teman pelaku usaha ini bisa punya NIB segera sehingga transformasi formal usahanya itu bisa segera terwujud. Jadi setelah itu saya menyesuaikan perkembangan yang ada, dia butuh apa lagi setelah ini. Setelah dia punya NIB misalnya dia mau SNI, dia mungkin butuh merek dagang, dia mungkin ukur apa dan segala macam. Kira-kira begitu. Oke, jadi lebih memudahkan juga sebenarnya ya untuk pemerintah mendata usaha-usaha yang ada di Indonesia ini. Wah, ini untuk pendampingannya sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali. Memang ada beberapa, ya termasuk saya mungkin juga ya kalau ngisi itu agak kebingung ya, sulit. Nah memang sangat membutuhkan sekali. Kita mau tahu udah berapa banyak sih yang didampingi
Selayar. Selayar. Oke, kita tahan dulu ya, kalau gitu kita break dulu karena kalau saya ngelihat ini wajahnya gembira-gembira semua ya, sepertinya yang didampingi pada sukses semua, udah berhasil semua ini. Kita mau tahu totalnya berapa? Kami akan segera kembali semua listener.